Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, banyak lagi ya. Segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Nah, pantas kita bersyukur dengan cara ya kita meningkatkan ibadah, terutama di Ramadan ini melimpah ruah yang namanya kebaikan. Tinggal kita ambil lah ya. Selawat dan salam kita senantiasa kepada Rasulullah berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dengan Nabi yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukum jami'an? Baru 2 orang jawab. Nah, ini enggak semangat nih nampaknya ini. Mentang-mentang puasa enggak semangat. Baru pagi masih. Udah enggak semangat. Baru aja makan tadi kan. Semangat, masih semangat. Alhamdulillah kita puasanya beberapa hari ini enggak panas-panas sekalinya pula ya kan. Adem-adem. Ya kan, sejuk suasananya. Tiba-tiba hujan gitu kan. Semalam hujan kan. Jadi enggak capek lah insyaallah. Enggak panas sekali. Jadi enggak gampang haus. Nah, jadi enak kita puasa. Jangan dipikirkan puasanya ya. Jangan pikirkan puasanya, jangan pikirkan berbukanya, apa nanti berbukanya ya. Uminya buat apa ya? Jangan itu pikirkan. Nanti kalau dipikirkan menjadi apa dia? Menjadi tak cepat buka. Iya, jadi jangan pikirkan itu. Yang apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan antum baca Qur'annya. Baca Qur'annya udah berapa juz? Ini hari yang keempat ya. 15 ya 13 14 15 hari yang keempat ya. Nah, hari yang keempat apakah antum sudah baca Qur'annya tadarusnya 4 juz? Ayo. Kalau belum sampai 4 juz berarti antum telat itu. Seharusnya setiap hari 1 juz untuk membaca Qur'annya. Gitulah. Itu minimal itu. Nanti selama sebulan 30 hari habis 30 juz. Gitu caranya. Ya. Jangan malas-malas. Baik. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Hadis yang ke berapa? Hah? Yang mana betul ini? 25 atau 26? 25 tentang apa 25? Nah, ini 25 nih. Nampak kali kan? Nampak kali enggak nyetor hafalan. Enggak hafal. Enggak tahu dia yang mana yang terakhir belajar. Yang mana ini? Betul. Yakin? Apa buktinya? Iya, Rafa. Betul. 26 kan? Firdaus, betul hari ini 26.
25? Oh, 26. Baik. Abdurrahim Ihsan Aulia, Majid Ihsan Maulana, Abdullah Margolang, Akmal Fauzi, Ihsan Nur Khalil, Salahuddin, Ibnu Kafa, Habib. Coba semuanya buka videonya ya. Buka videonya. Hah? Pakai hijab lah, pakai hijab. Oke. Biar Ustaz pastikan antum hadir di halaqah Zoom ini. Kita udah lewat berapa menit ini? Baru cuma 17 orang. Ya. Memang luar biasa ini anak-anak ini. Malas sekali sekolah sekarang. Ikut Zoom aja di rumah nggak bisa dia ikut. Padahal kita kalau dua lokal ini 60 orang lebih kurang ya kan. Ini satu lokal pun nggak ada ini 17 orang. Iya luar biasa ini. Kemana manusianya nih? Kemana manusianya? Memang kayak gini, bukan puasa tak puasa sama aja, malas belajar. Padahal udah dibaca itu pesannya itu, udah di readnya kan, tapi nggak dibukanya zoomnya. Zoom lagi katanya. Tidur lagi lah katanya, nyambung tidurnya. Oke. Baik, semuanya udah pasti apa ya? Belajar. Kita mulai belajarnya. Baik, hadis yang ke-26 ya. Apa judulnya tuh? Iya, banyak jalan kebaikan. Jadi ternyata kebaikan itu banyak kali jalannya. Dan kebalikannya, jalan keburukan juga banyak sih. Bentar-bentar kadang-kadang kita banyak salah, banyak berdosa, ya kan. Baik, Ustaz bacain ya. Antum simak baik-baik. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnain sadaqah wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kosakata yang baru. Jadi anak-anak semuanya, setiap kosakata yang baru ini itu wajib antum hafal ya. Ini akan menambah perbendaharaan kosakata antum. Nah, kalau antum ingin belajar bahasa Arab, maka pertama sekali adalah antum banyak menguasai kosakata. Gimana mungkin orang bisa berbicara padahal dia nggak tahu ini apa namanya, misal gitu kan. Kayak anak-anak lah ya. Anak-anak itu kenapa bisa berbicara? Karena dia mendengar dari orang tuanya. Orang tuanya mendengarkan ini minum, ini makan, ya kan? Didengarnya, oh makan. Ini mobil, ini TV gitu kan. Dihafalnya kata demi kata. Akhirnya bertahun-tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, dia pun banyak menguasai kata. Bisalah berbicara. Gitulah kita itu. Pengen pandai bahasa Arab, maka harus menghafal kosakata. Sulama artinya tulang pada telapak tangan dan jari, ya. Tulang pada telapak tangan dan jari. Mana dia? Tulang pada telapak tangan dan jari. Tapi di sini apa maksudnya? Semua anggota tubuh. Ya. Tu'in artinya menolong. Mata
Mata itu artinya harta benda. Kalau hu artinya nya. Tumi itu menyingkirkan, menghilangkan. Ta'dil berlaku adil, ya. Apalagi? Kemudian tarfa mengangkat, ya. Apalagi khutwah langkah, al-adza gangguan atau rintangan. Baik, terjemahan secara keseluruhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah setiap hari di mana matahari terbit, ya, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Nah, jadi setiap tubuh kita ini diharuskan untuk bersedekah. Ya, setiap tubuh kita saraf-saraf kita ini semua, ya, pokoknya semua ini harus setiap hari bersedekah. Loh, kalau gitu Ustaz, setiap hari bersedekah, habislah uang kami Ustaz. Udahlah sekarang kami nggak dikasih jajan Ustaz, di rumah aja nggak dikasih ayah kami Ustaz jajan. Kalau disuruh bersedekah terus dari hadis ini, ya gimana Ustaz? Terpaksa tabung kami korbankan. Gimana nanti untuk THR-nya gitu kan? Itu kan dalam benak antum. Kalau harus bersedekah setiap hari, oke, itu. Kita jawab lagi, jawabannya apa? Nah, setiap hari di mana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Jadi kalau ada adik antum bertikai, begaduh adik antum kan, nah antum adil sama dia. Yang adik nomor 2, nomor 3-nya, ya kan, antum adil. Nah, antum lepaskan pertikaian mereka. Antum udah bersedekah itu. Jadi kalau seandainya adik antum tiap hari bertikai, bergaduh, itu ladang untuk antum bersedekah. Subhanallah. Jangan antum marah-marah. Kalian ini ya tiap hari bergaduh gitu kan. Itu syukur untuk antum dapat bersedekah nanti. Nah, jadi ada antum dapat bersedekah. Jadi nggak harus duit ya bersedekah itu. Satu. Kemudian engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya adalah sedekah. Itu sedekah juga kan? Sedekah tenaga namanya. Jadi dia kesusahan mungkin ya. Kesusahan membawa barang-barangnya, ya kan, di kendaraannya. Nah, antum datang, ya, membantunya menaikkannya sebahagian. 2. Apalagi ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi kalau antum berkata baik sama orang tua antum, sama umi, sama abinya, ya kan, perkataan yang indah didengar, wah subhanallah, ini kadang-kadang membuat sakit hati orang tua. Sekali ngomong pedas sekali, nauzubillah sama nauzubillah. Kayak mana anak kayak gitu, ya? Ya Nabi nggak boleh, Nabi aja melarang itu kan, Nabi Allah melarang itu. Anak-anak yang sikap kotor kepada orang tuanya, kasar gitu kan. Makanya kita itu milik orang tua kita, ya, milik orang tua kita. Hati-hati. Jadi kalau kita berbicara kasar, wah itu berbahaya itu. Jadi kalau antum berbuat baik, ucapan yang baik, sedekah. Baik. Berikutnya, setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Oh, jadi antum ke masjid tiap hari nih ya. Tiap hari antum ke masjid. Jadi antum melangkahkan kaki antum, melangkah kan, melangkah. Maka antum dapat pahala. Bersedekah namanya itu, ya sedekah. Ada pertanyaannya kan, Ustaz gimana Ustaz? Kalau dia ke masjidnya naik mobil, oh berarti itu nggak melangkah Ustaz. Berarti sia-sia lah dia Ustaz ke masjid, nggak dapat pahala melangkah. Berarti yang nanti dapat pahala cuma mobilnya, ya kan? bukan dia yang melangkah kan, mobil yang melangkah. Wah, makanya kalau bisa usahakan pakai apa aja ya kan, pakai apa namanya, jalan kaki aja, jalan kaki ya kan, ya kecuali jauh ya. Baik, jadi mudah-mudahan antum dapat juga walaupun naik kendaraan. Itu apalagi
Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi misalnya di jalan dekat rumah antum melihat ya, itu jalannya berlobang-lobang. Apa namanya? Berlobang-lobang. Kenapa berlobang? Karena udah rusak ya kan, udah rusak, sering hujan, akhirnya itu aspal rusak, berlobang lah. Akhirnya lama-lama menjadi danau ya, danau. Depan rumah antum ada danau, ya kan. Kalau hujan nampung air. Nah, antum apa tugasnya? Kalau antum mampu cari batu-batuan, antum timbun itu lubang-lubang itu. Ya. Antum timbun lubang-lubang itu sampai dia rata sehingga orang pun bisa lewat dengan nyaman. Ya, atau kebalikannya, ada batu, seonggok batu di tengah jalan. Nah, antum hilangkan itu. Antum hilangkan. Ya, jangan antum biarkan terus. Nah, antum ambil, antum singkirkan itu batu supaya apa? Orang berkendaraan enggak terganggu. Ya kan? Itu contohnya. Atau juga ini yang sering ini. Zaman sekarang ini, orang-orang zaman sekarang ini aneh-aneh manusianya. Apa anehnya Ustaz? Masa pula buang sampah, buang kotoran, buang tulang ikan di jalan. Ini mungkin sama antum enggak asing itu ya. Nanti antum sering mungkin melihat ya, ada orang-orang yang melihat buang sampahnya di mana? Di jalan. Macam taruh tempat, iya, macam tempat lain gitu kan. Buang sampah di jalan, diserakannya, dibuangnya. Itu nggak boleh itu, mengganggu orang, berdosa itu, dosa ya. Seharusnya apa? Kita hilangkan itu kotoran, itu yang menghalangi bau-bau gitu kan. Ini enggak. Buang apa? Buang ini, buangnya di jalan. Nauzubillah. Nah, antum bilang tuh. Antum buang ya. Ya. Baik. Katakan hadis. Pertama, bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota tubuh. Alhamdulillah ya. Sampai hari ini antum mungkin alhamdulillah ya, enggak ada masalah. Sehat terus ya. Sehat terus ya. Itu nikmat Allah itu. Jadi jangan antum buat yang aneh, bermaksiat. Bersyukur. Yang kedua, Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba Allah Ta'ala, bersedekah kepada mereka dengan menggunakannya sesuai dengan kemaslahatan. Ketiga, termasuk sedekah adalah menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Ya. Seharusnya apa? Menunaikan hak-hak setiap muslim. Tangan, mulut kita jangan sampai berbisa. Tangan ya memukul, menyakiti, ya kan. Kemudian ada lagi tangan ini ya. Bukan cuma menyakiti. Tapi apa? Dia buat misalnya yang candu musik ini ya, candu musik. Jadi dia putar itu volume suara musiknya sampai kayak keyboard itu, sehingga tetangga sebelah jadi ribut, jadi nggak nyaman. Itu dosa itu ya. Seseorang yang memutar keras ya volumenya musiknya di rumah itu mengganggu orang lain. Dosa itu, hati-hati ya. Itu termasuk tangan. Lisan apa? Menyakiti. Ucapannya pedas, sekali ngomong nyelekit, menyakitkan, ya kan? Sekali ngomong yang keluar nggak enak didengar, itu nggak boleh. Ya. Yang berikutnya, tubuh harus dikeluarkan zakatnya, sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat badan adalah melakukan perbuatan baik, bersedekah, dan pintu-pintunya juga banyak. Ya, jadi tubuh ini juga ada zakatnya. Setiap hari berzakat tubuh ini. Apa zakatnya? Yang tadi. Itu antum cari, mana yang dapat antum. Segala kebaikan itu adalah diantara berzakat. Kalau kita nggak berzakat, kita dosa itu. Nah. Yang kelima, anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak.
tolong menolong, mengucapkan kalimat yang baik, berjalan menuju sholat dan menyingkirkan penghalang dari jalan. Keenam, anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum. Kita ikut membersihkan yang menghalangi pandangan orang berjalan dan lain-lain. Ketujuh, anjuran untuk melakukan keadilan, karena dengan adil tegakkanlah langit dan bumi. Baik, barakallahu fikum. Ini tema-tema hadisnya. Baik, silakan antum nanti kirimkan ini kandungan hadis ya, sebagai antum telah mengikuti Zoom ini. Baik. Jika ada pertanyaan silakan nanti japri Ustadz, karena batas waktu kita telah habis ya. Dan jangan lupa yang sudah hafal hadisnya, baik hadis yang sudah lama-lama itu maupun yang hadis yang terakhir, silakan antum setor hafalannya ya. Jangan lupa. Itu hutang juga namanya itu. Kalau antum enggak nyetor hadis, itu hutang. Hutang wajib dibayar. Kalau antum enggak bayar sekarang, nanti antum jumpai ustaz di akhirat. Siap? Mau pilih yang mana? Antum jumpai ustaz di akhirat atau jumpa sekarang? Nah, silakan. Nah, makanya kalau antum enggak nyetor hafalan hadisnya, antum memiliki hutang. Seandainya duluan ustaz mati, bahaya antum. Ya, telepon lagi, Ustadz dengan segala hormat gitu kan, Ustadz anak mau nyetor gitu ya. Insyaallah Ustadz apa lagi? Barakallahu fikum. Habis ya. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.